Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen risiko ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis risiko pada PT Gudang Garam Tbk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunarina Dipa Marani dari program studi D4 Manajemen dan Administrasi Logistik kelas transfer 2021 Universitas Diponegoro. Izin perkenalkan, nama saya Siti Firda Syahrani Sandi dari Prodi D4 Manajemen dan Administrasi Logistik kelas transfer 2021 Universitas Diponegoro. Saya Bella Yuliana Nadia, biasa dipanggil Bella. Yang pertama ada profil perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk atau yang biasa disingkat dengan GGRM merupakan produsen rokok kretek terkemuka di Indonesia dan dikenal sebagai produsen rokok kretek bermutu tinggi. Didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijoyo dengan nama lain Cho Ing Hui, dan perusahaan ini merupakan perusahaan tertua dan terbesar di Indonesia dalam produksi rokok kretek. Perusahaan Gudang Garam Tbk terletak di Kediri, Jawa Timur. Dilihat dari aset yang dimiliki, nilai penjualan, pembayaran pita cukai, dan pajak kepada pemerintah Indonesia, serta jumlah karyawan, PT Gudang Garam Tbk merupakan perusahaan terbesar dalam industri rokok kretek di Indonesia. PT Gudang Garam Tbk telah mencatat sebagian saham-sahamnya di lantai bursa. Berikutnya ada kronologi kasus. Yang pertama, pelemahan mata uang rupiah dalam beberapa hari terakhir mempengaruhi laba-laba perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah pada hari ini, Rabu, 21 Agustus tahun 2013, sudah menyentuh ke level Rp10.963 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan nilai tukar rupiah yang terjadi hari ini sangat mempengaruhi emiten-emiten yang sudah melantai di bursa. Yang kedua, Kepala Strategi Riset dan Ekuitas Bahana Sekuritas Harisu mengatakan akibat dampak pergerakan pelemahan rupiah, banyak emiten yang terkena dampak dari pelemahan rupiah tersebut. Jelaslah, pelemahan rupiah itu sangat jelek untuk pasar. Tapi emiten yang mempunyai utang berdasarkan mata uang dolar Amerika Serikat, ujar Hari ketika ditemui dalam acara Halal Bihalal Bahana Group dan Market Update di Geraha CIMB Niaga di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2013. Yang ketiga, menurut Hari, selain faktor pelemahan rupiah yang mempengaruhi laba bersih di setiap emiten, dan juga kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate, adapun saham yang terpengaruh terhadap pelemahan nilai tukar rupiah adalah PT Indosat Tbk. Saham telekomunikasi tersebut terkena dampak sebesar 17,9% dari laba bersih. Sedangkan pengaruh BI Rate hampir sebesar 24% dari raihan laba bersih. Selain ISAT, laba bersih perusahaan PT Gudang Garam Tbk juga mengalami penurunan hingga 0,9%. Laba PT Bakri Telekomunikasi Tbk juga mengalami penurunan hingga 5,9% dan laba bersih PT Gajah Tunggal Tbk mengalami penurunan 5,9%. Lanjut Harry, pelemahan rupiah juga menurunkan laba bersih emiten, tapi juga memberikan dampak bagi keuntungan emiten. PT Timah Tbk mengalami penurunan keuntungan hingga 5,2%, sedangkan PT Astra Argo Lestari Tbk mengalami penurunan laba bersih hingga 3,4%. Pelemahan mata uang rupiah juga berdampak pada PT Sarana Menara Nusantara Tbk mengalami penurunan laba bersih hingga sebesar 3,9%, tegasnya.
Ditambahkannya, pelemahan rupiah yang semakin tajam memang mempengaruhi kinerja emiten, khususnya yang berpendapatan mata uang dolar Amerika Serikat. Berdasarkan berita di atas, PT Gudang Garam menjadi salah satu perusahaan yang mengalami penurunan laba bersihnya yaitu sebesar 0,9% akibat melemahnya nilai rupiah. Dampak pelemahan rupiah terhadap PT Gudang Garam lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Hal ini dialami oleh PT Gudang Garam karena perusahaan membutuhkan bahan baku utama berupa tembakau dan cengkeh yang berkualitas untuk produk mereka. Sementara kualitas panen tembakau dan cengkeh lokal yang menjadi bahan baku utama tersebut sangatlah bergantung pada cuaca. Faktor cuaca yang kini sering tidak menentu mengakibatkan penurunan kualitas panen kedua bahan baku tersebut, sehingga perusahaan terpaksa karena mengimpor persediaan bahan baku karena dari luar negeri agar kualitas atas produk yang dihasilkan tetap terjaga. Inilah yang menyebabkan menurunnya pendapatan dan laba bersih perusahaan. Selain itu, penurunan pendapatan dan laba bersih Gudang Garam dapat disebabkan juga oleh aturan pemerintah karena sebelumnya industri rokok diberatkan dengan aturan pemerintah yaitu regulasi mengenai rokok PP nomor 109 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat aktif berupa produk tembakau bagi kesehatan yang dikeluarkan pemerintah tahun 2012 kemarin yang mengacu pada Framework Convention on Tobacco Control yang dicanangkan oleh WHO pada tahun 2003. Salah satu aturannya yang berupa kenaikan pita cukai yang secara terus-menerus dan juga kewajiban menampilkan gambar-gambar seram dari bahayanya rokok pada kemasan dan iklan rokok. Biaya pita cukai dan PPN Gudang Garam pada tahun 2013 mencapai 29 triliun atau setara 67% dari total beban biaya pokok penjualan Gudang Garam. Dan jika dibandingkan dengan pendapatan penjualan, biaya pita cukai Gudang Garam tahun 2013 setara dengan 54% hasil pendapatan penjualan perusahaan. Artinya, 54% dari total pendapatan penjualan Gudang Garam tahun 2013 digunakan untuk membayar bea pita cukai dan PPN. Dan jika dilihat dari beberapa tahun belakangan, kontribusi biaya pita cukai dan PPN tersebut nilainya selalu di atas 50% dari total pendapatan penjualan Gudang Garam. Bagaimanapun itu, perusahaan tetap harus mengeluarkan dana untuk membayar besarnya biaya pita cukai sesuai dengan aturan. Serta kewajiban perusahaan menampilkan gambar-gambar dari bahaya dan dampak negatif rokok pada kemasan serta iklan produk secara tidak langsung akan mengurangi minat para konsumen untuk merokok. Hal ini tentu saja akan menurunkan penjualan rokok, termasuk rokok Gudang Garam itu sendiri, dan dampak lainnya dari ketatnya aturan pemerintah dalam industri rokok adalah Gudang Garam harus mengurangi dan menghemat biaya perusahaan yang lainnya. Banyak dampak yang dirasakan akibat dari penurunan nilai tukar rupiah, salah satunya adalah menurunnya laba bersih perusahaan yang akan berdampak pada pembagian dividen kepada para pemegang saham, serta peraturan pemerintah yang dapat menurunkan penjualan rokok serta pendapatan perusahaan. Selanjutnya, mengukur risiko dalam kasus. 1. Risiko bisnis dan risiko pasar. Risiko bisnis merupakan ketidakpastian arus pendapatan yang muncul karena kondisi bisnis perusahaan. Semakin fluktuatif pendapatan yang masuk ke perusahaan, berarti semakin fluktuatif pula arus pendapatan yang diterima investor. Sedangkan risiko pasar berupa fluktuasi pasar secara keseluruhan mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Sesuai dengan pembahasan studi kasus, perusahaan ini yaitu PT Gudang Garam merasakan dampak dari penurunan nilai tukar rupiah yang berakibat menurunnya laba bersih perusahaan yang akan berdampak pada pembagian dividen kepada para pemegang saham, serta peraturan pemerintah yang dapat menurunkan penjualan produk serta pendapatan perusahaan.
Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan ketidakpastian yang muncul saat investor merubah sekuritasnya menjadi kas yang akan digunakan untuk konsumsi saat ini atau investasi lainnya. Semakin cepat dan mudah suatu aset diubah menjadi kas, berarti aset itu semakin likuid. Penilaian likuiditas tersebut terdiri atas beberapa lama waktu yang diperkenalkan untuk merubah aset menjadi kas serta beberapa besar kepastian akan harga yang diperoleh. Karena perusahaan berutang, maka perusahaan memiliki risiko tidak dapat melunasi seluruh utang dan kewajibannya kepada seluruh bank dan para investornya. Yang ketiga ada risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Perusahaan membutuhkan bahan baku yang berkualitas untuk memproduksi produknya, namun banyak kendala yang harus dihadapi karena kualitas panen bahan baku yang sering berubah, yang tentu saja akan mengganggu proses produksi. Yang keempat, risiko peraturan pemerintah legal. Bagi perusahaan yang memproduksi rokok yang mempunyai dampak negatif pada kesehatan, tentu saja akan ada peraturan khusus dari pemerintah untuk mengawasi penjualan rokok tersebut. Peraturan yang berupa pengetatan dalam iklan yang tentu akan mempengaruhi penjualan rokok mau tidak mau harus dihadapi oleh perusahaan. Yang kelima, risiko karyawan. Risiko sumber daya manusia adalah masalah yang ditimbulkan oleh tenaga kerja, sehingga berdampak negatif terhadap perusahaan. Risiko ketenaga kerjaan berupa risiko kehilangan pekerjaan, kehilangan kompensasi, atau hilangnya reputasi manajerial. PT Gudang Garam Tbk melakukan rekomendasi pensiun dini kepada karyawannya. Apabila hal tersebut tidak efektif dalam penanganannya, maka perusahaan perlu melakukan pengurangan karyawan yang lebih banyak. Selanjutnya, pengendalian risiko. Pengendalian risiko yang pertama yaitu risiko bisnis dan risiko pasar. PT Gudang Garam sebaiknya membuat atau memperbesar kebun tembakau atau cengkeh dan secara teratur tetap memperhatikan serta memelihara perkebunan tersebut walaupun terkendala dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Sehingga apabila PT Gudang Garam mempunyai perkebunan tembakau dan cengkeh yang lebih luas lagi, maka dapat menurunkan komoditi impor cengkeh dan tembakau dari luar negeri. Hal ini berdampak pada biaya produksi yang dikeluarkan semakin kecil dari sebelumnya, dan juga berdampak pada meningkatnya laba perusahaan karena biaya produksi yang terpengaruh oleh pelemahan nilai tukar hanya sedikit. Pembagian dividen akan tetap berjalan lancar apabila laba yang diterima oleh perusahaan tetap atau mengalami peningkatan. Tetapi, sebaiknya perusahaan tidak membagikan dividen apabila perusahaan mengalami kerugian, dan juga perusahaan sebaiknya menyisihkan laba sebagai laba ditahan agar perusahaan tetap dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaan untuk ekspansi. Pengendalian risiko yang kedua yaitu risiko likuiditas. Perusahaan menahan laba yang didapat untuk membayar hutang lebih dahulu daripada membagikan dividen kepada investor. Perusahaan mengurangi kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan banyak biaya untuk pelaksanaannya. Contohnya adalah CSR atau sponsor terhadap event-event yang ada, agar tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan yang tidak berpengaruh terhadap kenaikan laba atau pendapatan perusahaan. Untuk pembayaran kredit pinjaman jangka pendek kepada sejumlah bank, perusahaan berusaha untuk melunasinya sebelum jatuh tempo. Sementara kepada investor pelunasannya dilakukan pembagian dividen kepada pemegang saham ketika perusahaan mendapatkan laba. Pengendalian risiko yang ketiga yaitu risiko operasional. Memperbesar dan memperluas perkebunan tembakau dan cengkeh, merawat dan menjaga kesuburan tembakau dan cengkeh agar kualitasnya tetap terjaga, sehingga kita tidak perlu mengimpor tembakau dan cengkeh dari luar negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan rempah-rempah yang dimiliki. Seharusnya kitalah yang mengekspor tumbuhan tersebut bukan mengimpor dari luar. Pengendalian risiko yang keempat yaitu risiko peraturan pemerintah atau legal. Peraturan pemerintah tidak dapat diganggu-gugat karena sudah ditetapkan lewat undang-undang.
Maka dari itu, perusahaan hanya dapat menerima dan menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar tetap bisa bertahan di industri perdagangan dan tetap terlihat baik di mata masyarakat dengan cara mematuhi peraturan pemerintah. Pengendalian risiko yang kelima yaitu risiko karyawan. Perusahaan mengurangi jumlah pekerja untuk efisiensi akibat terkendala regulasi konsumsi rokok. Menurut manajemen perusahaan, langkah itu dilakukan dengan menawarkan program pensiun dini kepada karyawan dengan alasan situasi yang dihadapi perusahaan. Salah satunya semakin ketatnya aturan tentang industri rokok. Menurut dia, perusahaan telah menyosialisasikan program pensiun dini sejak awal Oktober dan sudah ada 2.088 karyawan yang mengikuti program tersebut. Kebijakan ini diambil mengantisipasi situasi yang lebih buruk terjadi. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan.